Halo semuanya, selamat datang kembali di Rujak Politik Channel. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai rujak yang lain lagi nih. Ya, ini rujak apa ya? Rujak ekonomi lah mungkin namanya kali ya Pak ya. Barang Pak Ibnu lagi nih kita. Nah, kenapa kita akan bahas rujak ekonomi gitu ya? Karena ada di belakangan ini ada yang ngetren nih teman-teman, yaitu isu KRIS dan GPN yang dipermasalahkan oleh Amerika gitu ya Pak Ibnu ya. Nah ini menarik ya. Maksud kita kan sering ya bayar tuh pakai KRIS, terus lebih gampang lah ya. Terus juga sekarang ada GPN itu yang kalau misalkan teman-teman di kartu ATM itu kan ada tuh logo GPN, ada gambar burungnya tuh kan. Nah itu juga enak ya, kemana-mana ngambil uang gampang gitu, jadi nggak harus ke bank tertentu gitu kan. Nah ini dipermasalahkan sama Amerika. Pertanyaannya kenapa? Soalnya apa gitu kan? Dan juga mungkin teman-teman ada yang belum tahu asal-usul KRIS itu gimana gitu ya, terus ya benefitnya apa, dan ini programnya siapa sebenarnya KRIS itu ya. Nah mari sekarang kita bahas bareng Pak Ibnu gitu. Nah oke Pak Ibnu, ini pertanyaannya simpel dulu nih Pak, kita ngebongkar sedikit sejarah KRIS gitu. Ini sebenarnya KRIS itu kepanjangan dari apa? Singkatan dari apa? Ya. Terus juga ini programnya siapa? Ini program pemerintah bukan atau siapa ini Pak? Oke. Jadi sebelum kita bicara tentang KRIS, kita juga nanti harus bicara juga tentang GPN. Ya, GPN ini Gerbang Pembayaran Nasional. Ya. Itu sudah ini programnya Bank Indonesia. Jadi GPN maupun KRIS itu programnya Bank Indonesia. Program BI. Bank Indonesia. Kalau GPN ini sudah diprogramkan Bank Indonesia sejak 2017. Oke. Apa itu GPN? GPN itu kayak yang tadi sampaikan oleh Mas Rifki, di kartu ATM kita itu ada gambar logo burung ya. Terus ada tulisan GPN. Oh, artinya pemrosesannya ya, switchingnya itu servernya kira-kira tuh ada di Indonesia, atau yang punya itu adalah pihak Indonesia. Oke. Gitu. Jadi di 2017 itu ya, nomor peraturannya saya nggak inget lah. Jadi intinya peraturan Bank Indonesia itu mewajibkan ya di 2017 switching atau pemrosesan transaksi itu harus ada harus lewat ya lembaga yang memang dia itu sebagian besar kepemilikannya itu dari pihak Indonesia. Nah, sebelumnya emang enggak, kalau ada pemrosesan transfer atau kartu kredit segala macam itu ya sebagian besar itu di Visa dan di Mastercard ya. Yang itu ya kalau ditarik lagi itu punyanya Amerika, dan itu setiap tahun bank-bank di Indonesia itu mengeluarkan sekitar kurang lebih 2 miliar dolar untuk hanya membayar fee ke Mastercard dan bayar Visa. jasanya mereka itu jasanya ya? saja. Sehingga itu yang menjadi semangatnya Bank Indonesia dan juga bank-bank himbara ya, bank-bank yang BUMN, banknya negara itu untuk bisa mengurangi cost itu, akhirnya ya dibuatlah GPN. Itu satu. Makanya waktu di 2017 GPN itu diresmikan, yang hadir ya yaitu bank-bank nasional, bank-bank BUMN. Nah, lalu kalau KRIS sendiri ini lahirnya 2019, tapi resminya itu di 1 Januari 2020. KRIS ini kan singkatan dari QR Code Indonesia Standard atau Quick Response Code Indonesia Standard. KRIS ya, bukan QRIS bacanya ya. Baca KRIS ya. Dulu saya juga QRIS. Iya. Lebih enak itu baca KRIS ya. Ternyata KRIS baca. Jadi ini sebenarnya semangatnya sama, Bank Indonesia juga mendorong agar pembayaran itu bisa dilakukan terstandarisasi. Jadi satu, ini memang sudah di KRIS ini dibuat standar kan. Sebelum lahirnya KRIS, setiap aplikasi, setiap bank itu ada pembayaran QR Code sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa lintas aplikasi gitu. Misalkan ini aplikasinya Bank A gitu, dia mau scan dari EDC-nya yang punya bank lain, itu nggak bisa. Dulu. Kalau sekarang kan kita bisa. Misalkan kita ke pom bensin swasta ya, kalau pom bensin Pertamina belum bisa. Misalkan kita ke Shell, gitu. Saya kalau ke Shell bayar saya pakai KRIS misalkan. Nah itu mesin EDC-nya itu beda bank, tapi tetap bisa di scan. Ya mesinnya macam-macam lah. Kadang ada BRI, kadang ada Mandiri, BCA. Tapi kita bisa scan apapun
bank yang kita mobile pakai, banking kita kayak gitu, aplikasi kita, bahkan juga pakai OVO, pakai GoPay atau pakai Dana pun kita bayarnya pakai Kris pun bisa. Jadi lintas platform. Nah, itu yang membuat ya Amerika itu menyadari itu tuh ngurangin duitnya mereka. Iya, iya. Karena semulanya kan ke sana kan. Ya, Jadi sekarang diproses di sini. Satu, ini lebih cepat, lebih efektif, dan ini menguatkan transaksi. Tidak hanya transaksi-transaksi yang sifatnya gede, misalkan kalau dulu Visa sama Mastercard kan ya itu identik dengan kartu kredit. Emang masyarakat Indonesia yang punya kartu kredit berapa kan sedikit, gitu. Nah kalau pakai Kris ya ini dari atas sampai bawah, bahkan masyarakat menengah bawah yang pakai Kris pun banyak. Betul. Jajan Tuan Bulung aja bisa pakai Kris kan? Karena udah pakai punya OVO, punya GoPay, bayarnya bisa pakai Kris. Nah itu yang mengakselerasi ya UMKM di tanah air, terus pembayaran misalkan di warung ya, di rumah makan, semuanya bisa dengan Kris, sehingga orang yang menggunakan fasilitas kartu kredit, misalkan saya pakai kartu kredit saya pun sekarang sudah saya jarang gunakan. Jadi saya membayar pakai Kris, tapi Krisnya itu bukan nyambung debit tabungan saya enggak, tapi masuk ke kartu kredit. Tapi terhitungnya saat transaksi itu nggak pakai Visa, nggak pakai Mastercard, karena pakai Kris tadi. Nah, secara langsung itu mengurangi penghasilannya tanda kutip Visa dan Mastercard. Tentu waktu dulu GPN itu digulirkan di tahun 2017, memang tidak tinggal diam juga dari pihak misalkan Mastercard, Visa. Mereka tetap berusaha meyakinkan stakeholder di tanah air bahwa GPN itu juga belum terlalu siap dari sisi keamanan, desain arsitektur, flow informasinya, flow keamanannya itu masih mereka berusaha meyakinkan bahwa belum siap. Dan memang kan ya kita trial and error. Tapi ya sampai sekarang ada saja memang fraud terkait penggunaan Kris, tetapi saya pikir itu masih dalam batas yang wajar. Misalkan ya yang sempat rame itu ada satu masjid, ada orang yang nempel Kris. Nempelin Krisnya. Krisnya bukan Krisnya masjid, tapi Krisnya dia sendiri sampai 50 juta ya. Stikerin gitu kan. Itu fraudnya memang bukan di sistemnya bank atau Krisnya, bukan, tetapi memang orang ini melakukan social engineering, kejahatan ya, ngeprint sendiri segala macam, tempel kayak gitu. Jadi itu tidak ada isu yang cukup serius, tetapi memang mau tidak mau edukasi harus tetap dilakukan oleh pihak perbankan dan juga Bank Indonesia. Lalu Mas Rifki terkait dengan Donald Trump yang menginginkan agar dikurangi bahkan dihapuskan, saya pikir masyarakat Indonesia yang sudah terlanjur memakai Kris ya kemana-mana ya. Saya sekarang udah jarang sekali bayar pakai duit cash atau pakai kartu gitu. Pakai Kris kemana-mana, bayar bensin pakai Kris ya, segala macam pakai Kris ya. Jadi masyarakat Indonesia sudah tidak bisa terpisahkan dari Kris sekarang. Ya udah ada rasa nyaman di situ. Kita lihat di media sosial saat Donald Trump mencolek ya tentang Krisnya Indonesia, nasionalisme masyarakat tuh dibangkitkan gitu, membela gitu. Mereka kompak untuk membela. Pokoknya Pak Prabowo jangan kendur, jangan sampai Kris ini dikurangi, bahkan dihapuskan, jangan. Karena sebenarnya yang model seperti ini, yang gerbang pembayaran nasional ini, entah modelnya Kris atau yang lainnya, ini kan nggak cuma Indonesia sebenarnya, India, Vietnam itu juga dinotis oleh Donald Trump. Tetapi memang Krisnya Indonesia ini agak spesial. Karena kenapa tuh, Pak? User interface-nya mudah, terus connecting-nya juga oke, antar aplikasinya juga relatif tidak ada isu sampai sekarang. Bahkan Kris sekarang juga bisa kita pakai untuk membayar di beberapa negara Asia Tenggara. Di Singapura, Malaysia. Saya kurang update ya apakah Thailand dan Vietnam sudah. Tetapi memang ini sesuai dengan semangatnya Pak Prabowo agar negara-negara Asia Tenggara ini kompak ya. Jadi bisa minimal untuk pembayaran mata uangnya beda tapi masih bisa pakai Kris lah. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi yang saya baca lagi tuh Pak, itu kan pada saat timnya pemerintah Indonesia negosiasi ke Trump itu ya gara-gara tarif 47%-nya itu, tarif impor 47%. Dan kan tadi Amerika Serikat kan mempermasalahkan soal Kris dan GPN. Nah, menurut Pak Ibnu, pemerintah tuh harusnya bersikap seperti apa sih? Nurutin kemauan Amerika kan demi pajak impor yang nggak nyampe segitu besar? Atau ada alternatif lain yang bisa dikerjakan oleh pemerintah? Kris harus dipertahankan, gerbang pembayaran nasional harus dipertahankan. Ya, pemerintah juga harus berani speak ke Amerika bahwa selama ini startup Amerika, ya, aplikasi teknologi Amerika juga banyak yang dibeli masyarakat Indonesia bahkan tanpa pajak.
Yang paling yang bayar pajak misalkan yaitu Facebook, ya Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads. Itu setiap kita ngiklan itu kita kena cas 11%. Oke. Nah, tapi masih banyak yang belum kena pajak. Misalkan saya beli game online misalkan. Ya, entah saya kurang update nih apakah Steam itu sudah ada pajaknya. Ya, tapi banyak sekali aplikasi-aplikasi dari perusahaan-perusahaan teknologi Amerika itu masih belum kena pajak tuh. Oh, gitu. Ya, mungkin ini alpanya pemerintah Indonesia ya. Ini harus diupdate. Tapi juga perlu disampaikan juga ke pihak Amerika. Amerika kan mengaku defisit dengan Indonesia, defisit perdagangannya kan 64%. Nah, tanya juga sama Amerika, apakah defisit 64% itu pihak Amerika sudah menghitung transaksi-transaksi teknologi? Tadi ada Facebook, Google, itu udah dihitung sama mereka belum? Jangan-jangan pihak Amerika cuma menghitung terkait ekspor impor doang, barang-barang doang. Jasa wajib dihitung juga, karena kan itu sekarang menjadi komoditas andalannya dari pihak Amerika soal teknologi ya. Ada game online, terus ada yang kalau kita main Roblox ya misalkan top up. Nah, itu harus dicek perusahaannya duitnya itu ngalir ke Amerika atau tidak. Kan kadang-kadang ada ya, misalkan ada perusahaan ini dari Amerika tapi duitnya ngalirnya misalkan ke Eropa atau kemana lah. Itu juga harus pihak Indonesia ada waktu mungkin 2 bulan lebih ini harus melakukan cross check. Jadi masyarakat Indonesia ini kan memakai internet salah satu yang terbanyak di dunia. Dan sebagian besar layanannya itu berasal dari Amerika. Microsoft segala macam itu juga harus dihitung. Jangan cuman yang kita impor dari Amerika nggak terlalu banyak ya. Padahal kita beli barang jasanya mereka itu banyak ya. Jadi sekarang beli Microsoft Office itu harus dihitung dong. Gitu. Beli software lainnya, Photoshop segala macam ya. Tapi memang nggak semua itu software dari Amerika. Tinggal pilih saja yang software itu memang berasal dari Amerika, dihitung ya. Jadi dihitung dengan betul sehingga minus 64% itu bisa dikejar kayak gitu. Sehingga nanti bisa mempertahankan Kris-nya. Kris nggak perlu dikejar loh. Pak Trump ya. Anda ini udah banyak ambil duit masyarakat Indonesia dari sisi teknologi. Kan kita harus bisa jawab itu. Masanya sekarang pemerintah Indonesia punya datanya apa tidak? Nah itu, betul. Gitu. Kan enak ya kalau sudah terdata, terus ketemu lagi sama pihak Trump, ini loh, tuh nggak 64% kok defisitnya gitu kan. Harus dihitung semua gitu kan. Terus game online memang, game online tuh banyak sekali developernya sekarang dari China, seperti Tencent, ya. Tapi juga developer yang dari Amerika pun juga masih ada, gitu kan? Ya masih eksis kayak gitu. Jadi memang harus dicek sekali lagi. Tapi memang prinsipnya adalah Amerika itu sekarang sedang ketakutan kalau ngelihat krisnya Indonesia. Jadi misal mereka itu seperti mereka ketakutan melihat TikTok yang akhirnya menggeser ya dominasi Facebook, ya menggeser dominasi Instagram seperti itu. Jadi mereka juga sekarang sedang ketakutan saat Visa, Mastercard ini, gerbang pembayaran multinasional ini ya, internasional ini sekarang mulai ditinggalkan oleh negara-negara di luar Amerika. Mereka mulai khawatir. Meskipun kalau misalkan saya keluar negeri, Mas Devi keluar negeri, kemungkinan pasti switchingnya tuh pemrosesan transaksinya pasti akan lewat Visa atau Mastercard. Sebagian besar masih seperti itu. Ya karena memang kris itu sendiri juga masih cukup terbatas ya operasionalnya dan masih sekitar Asia Tenggara juga. Dan dengar-dengar ini akan merambah ke Jepang kalau nggak salah, saya ingat tuh, menambah ke Jepang dan satu negara lain gitu. Jadi bisa menggunakan metode pembayaran yang sama meskipun mata uangnya berbeda. Gitu ya, Pak. Jadi Jepang misalkan dia membuka akses kris untuk dipakai di Jepang, karena Jepang tuh juga punya kebutuhan untuk misalkan dia menarik turis asing. Sebenarnya mirip-mirip juga Jepang dan Korea itu ada yang namanya wisata halal ya, terutama di Jepang. Bukan terus wisata halal tuh terus ada miniatur Ka'bah atau apa enggak. Tapi maksudnya makanannya tuh yang halal tuh disediakan. Termasuk mempermudah ya pembayaran lewat kris. Jadi orang Indonesia juga sampai sana masih bisa pakai internet, masih bisa buka mobile bankingnya, ada aplikasinya, ya udah diproses gitu. Jadi itu adalah satu bentuk kerjasama dan saling menguntungkan antara misalkan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Dan itu saya pasti Amerika merasa tidak ketar-ketir lagi. Kan Donald Trump ini kan pedagang. Benar. Dia merasanya Amerika tetap harus mendapatkan benefit gitu. Kalau benefitnya berkurang, dia harus take action. Nah, cuman ya sekarang kita lihat take and give-nya antara Amerika dan Indonesia nanti seperti apa. Semoga kris ini tidak sampai dikurangi ya atau bahkan intervensi ya. Bahkan
intervensi. Oke, sip. Terima kasih Pak Ibnu. Ya. Ya, jadi teman-teman, kita juga tahu lah kris itu sudah digunakan oleh banyak pihak sampai UMKM tadi saya sempat mention beli telur gulung aja bisa bayar pakai kris gitu kan. Jadi alangkah baiknya gitu ya kalau memang sistem pembayaran ini terus ada ya Pak Ya. dan juga tidak diintervensi oleh kepentingan-kepentingan yang memang nggak perlu lah di dalam kris itu sendiri gitu. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman pembahasan kita dari untuk persoalan kris dan GPN ini. Sampai jumpa di episode mendatang dan tetap stay tune di Rujak Politik Channel. Main-main juga ke website kami www.rujakpolitik.com. Sampai jumpa. Makasih Pak. Makasih.